Serangan udara juga diluncurkan Israel, saudara, ke kamp pengungsi Nusairat di kawasan Gaza Tengah. Serangan menghantam sebuah bangunan apartemen pada Sabtu waktu setempat. Serangan udara Zionis Israel di kamp pengungsian Nusairat di kawasan Gaza Tengah menewaskan 7 orang yang merupakan satu keluarga. Para petugas penyelamat berupaya mengevakuasi jenazah korban serangan udara Israel ke rumah sakit di Gaza. Saat ini sudah lebih dari 9.000 orang tewas sejak perang Israel-Hamas awal Oktober lalu pecah. Untuk membantu warga Palestina korban serangan Israel di Gaza, Indonesia Sabtu kemarin mengirim bantuan kemanusiaan berisi 51,5 ton yang terdiri dari bahan makanan, alat medis, selimut, tenda, dan barang-barang logistik lain. Presiden Joko Widodo menyatakan bantuan ini bukan hanya dari pemerintah, TNI Polri, tapi juga dari masyarakat yang disalurkan melalui berbagai lembaga kemanusiaan. Bantuan ini akan dibawa ke Gaza melalui Mesir. Rute pengiriman bantuan kemanusiaan menuju Gaza antara lain mulai dari Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju Aceh, saudara, lalu ke Yangon Myanmar, lanjut menuju New Delhi India, lalu Abu Dhabi Uni Emirat Arab, berlanjut ke Jeddah Arab Saudi hingga ke El Arish Mesir untuk kemudian disalurkan ke Gaza. Ketegangan perang Israel-Hamas masih terjadi, korban meninggal akibat perang bahkan sudah mencapai 9.500, 3.000 diantaranya merupakan anak-anak. Lalu sampai kapan perang di Gaza ini akan terus terjadi? Apa saudara dampak dukungan Indonesia untuk Palestina? Kita akan ulas di sore ini bersama dengan Mustafa Abdul Rahman, pengamat Timur Tengah. Assalamualaikum, selamat sore Mas Mustafa. Waalaikumsalam, selamat sore. Baik. Mas, tadi kita lihat ada upaya atau jalur evakuasi yang dilalui WNI berupaya keluar dari Gaza. Bisa Anda gambarkan sebetulnya seberapa rentan jalur itu sampai tadi ada militer Israel yang berjaga di sana, Mas? Ya tentu dalam situasi seperti ini sangat rentan ya, karena gempuran Israel terhadap jalur Gaza, semua titik di jalur Gaza ya, tidak pernah berhenti. Dari darat dan dari laut. Jadi memang sangat berisiko ya. Sangat berisiko proses evakuasi WNI ataupun warga negara asing lainnya dari jalur Gaza ke jalur Gaza Selatan kemudian ke Mesir kan. Seperti kita ketahui bahwa sebagian besar warga negara asing termasuk WNI di jalur Gaza itu berada di Gaza City. Dan Gaza City itu berada di bagian utara jalur Gaza. Untuk menuju dari jalur Gaza City ke Rafah, perbatasan jalur Gaza dan Mesir, itu sekitar jaraknya 32 kilo ya, 30-35 kilo ya. Wah itu kan lumayan itu, 35 kilo pakai darat ya, dan gempuran Israel tidak pernah berhenti, sangat-sangat berisiko. Itu kalau mau dievakuasi harus bagaimana? Apakah di setiap ada titik tim yang untuk membantu evakuasi atau seperti apa itu, Mas Mustafa bisa? Salah satu cara untuk bisa selamat, mengibarkan bendera palang merah. Jadi bahwa ini adalah bendera palang merah ya? Palang merah, ya, palang merah dengan pakai mobil ambulan, ya. Dan itu tentu Tapi beberapa ambulans juga ada yang ditembaki juga oleh Israel, bahkan rumah sakit juga jadi target serangan di situ, Mas Mustafa. Bagaimana? Ya, itulah, jadi tetap berisiko kan. Nah itu sudah, ini namanya usaha manusia. Umpamanya di situ masih belum selamat, ya apa boleh buat. Karena ini sudah dalam keadaan perang yang membabi buta, ya. Dan ya kita tahulah bahwa korban sudah hampir 10.000 dari pihak Palestina. Siang malam Israel menggempur jalur Gaza tersebut. Ini adalah suatu proses yang sangat berisiko dan keselamatannya itu hanya di atasnya. Apakah kita sampai ke perbatasan jalur Gaza Mesir dan bisa keluar dari jalur Gaza ke Mesir, itu hanya di atas gitu. Oke. Kita di bawah hanya
berusaha. Tidak ada sekarang tempat berlindung di jalur Itu Gaza. jalur evakuasi sama dengan jalur distribusi bantuan. Itu juga semua keputusan dari Israel. Jadi yang bisa memberi lampu hijau bahwa bantuan kemanusiaan itu bisa masuk ke jalur Gaza itu hanya Israel. Dan itu pun buka tutup. Tidak setiap hari Israel mengizinkan bantuan kemanusiaan itu bisa masuk jalur Gaza. Ratusan truk ya dari berbagai negara, bantuan dari berbagai negara yang antri menunggu di pintu gerbang Rafah sisi Mesir ya. Dan itu sudah lebih dari 2 minggu ya. Dan Tak bisa biasanya dibuka kecuali ada otoritas Israel yang mengizinkan itu. betul. Jadi tidak ada aturan baku atau misalnya sudah kesepakatan antara Israel dan PBB atau Israel dengan pihak Mesir misalnya. Ini tidak ada kesepakatan. Ini semau-maunya Israel aja. Israel mau mengizinkan hari ini 20 truk misalnya, 10 truk yang bisa masuk ke jalur Gaza. Itulah yang terjadi sekarang, perihal atau cerita bantuan kemanusiaan yang bisa masuk jalur Gaza dari pihak Mesir atau sebaliknya ya. Proses evakuasi warga negara asing termasuk WNI dari jalur Gaza ke Mesir. Begitu Mas. Ini kan sudah ada kecaman dari dunia internasional, diplomasi di PBB juga dilakukan. Anda melihat efektivitasnya bagaimana Mas Mustafa? Ya, tekanan sudah luar biasa ya. Bisa kita gambarkan, kita bayangkan kan, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken baru mengunjungi Israel hari Jumat kemarin lusa dan bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan meminta secara khusus supaya Israel bersedia menerima gencatan senjata sementara untuk kemanusiaan Gaza. Itu ditolak mentah-mentah oleh Israel. Benjamin Netanyahu minta syarat bisa gencatan sementara untuk kemanusiaan dengan imbalan Hamas harus membebaskan semua tawanan Israel yang ada di tangannya yang jumlahnya lebih dari 200 itu. Tentu itu kan tidak semudah itu. Itu kan kalau bicara masalah pembebasan sandera itu sudah transaksi besar. Harus melalui perundingan besar juga. Misalnya pembebasan tawanan Israel dengan imbalan pembebasan tawanan Palestina terus juga. Termasuk mungkin Hamas juga punya tuntutan yang lebih besar. Dan ini pelik dan tidak bisa ada solusi dalam waktu sesegera mungkin, Mas Mus, dengan kondisi seperti ini. Betul. Karena semua pihak sama-sama masih dalam posisi yang sangat keras. Israel masih keras ya. Kemudian pihak Hamas juga belum bisa memberi konsesi. Kalau Mas Mus, kalau sikap pemimpin negara Arab bagaimana Anda lihat? Negara-negara Arab seperti kita ketahui, Mesir sudah menggelar ya yang diatur oleh pemerintah aksi bela Palestina besar-besaran. Itu terbesar unjuk rasa di Mesir selama hampir 10 tahun terakhir. Unjuk rasa itu memang dirancang oleh pemerintah untuk menekan Israel supaya mau kompromi. Misalnya mau gencatan senjata lah kalau bisa, atau minimal bisa dibuka jalur kemanusiaan gitu. Kemudian Mesir juga kan beberapa hari setelah terjadi perang Gaza pada 7 Oktober itu kan sudah menggelar konferensi perdamaian di Kairo ya. Dan itu menyerukan supaya segera ada gencatan senjata, supaya Israel minimal. Tapi masih tetap bersikuku Israelnya ya? Menolak. Israel menolak, tidak mendengar seruan dari siapapun sekarang. Jadi apa yang bisa dilakukan agar perang ini bisa disudahi, gencatan senjata dilakukan, Mas Mus? Karena korban begitu banyak saat ini di jalur Gaza. Ya, gambaran saya di tangan Amerika khususnya dan Barat pada umumnya ya. Bagaimana Amerika itu tidak menggunakan hak veto lagi terhadap usulan draft resolusi Dewan Keamanan yang meminta atau menyerukan gencatan senjata di jalur Gaza. Selama ini draft resolusi Dewan Keamanan yang menyerukan gencatan senjata seperti yang pernah diajukan oleh Rusia selalu diveto oleh Amerika dan Inggris dan Prancis.
Selama dukungan Barat masih seperti ini, maka sulit membayangkan akan terjadi gencatan senjata di jalur Gaza dalam waktu dekat. Oke, Mas Mus, Indonesia kan ada menjalankan two state solution ya. Ada juga aksi bela Palestina di dalam negeri. Bagaimana apakah saran di Indonesia ini bisa didengarkan di PBB atau seperti apa sih efeknya bisa mengetuk pintu hati dunia barat atau bagaimana Anda melihatnya? Ya, eh, kurang apa yang dilakukan Indonesia? Hari ini menggelar aksi bela Palestina di Monas yang luar biasa itu. Iya. Jutaan itu ya yang hadirkan, dan itu diliput oleh media internasional. Di Al Jazeera saya lihat sudah langsung live itu. Itu luar biasa kan. Minggu lalu ya, kalau tidak salah, Menlu Indonesia Retno Marsudi datang ke New York hadir di sidang Dewan Keamanan PBB dan menunjukkan luar biasa itu, bagus sekali. Saya lihat itu statementnya Retno Marsudi luar biasa. Jadi dukungan politik Indonesia terhadap Palestina dan dalam upaya untuk terjadi gencatan senjata yang mungkin sudah luar biasa. Mungkin satu-satunya yang bisa dilakukan tidak hanya Indonesia, siapapun sekarang mengetuk hati Amerika supaya Amerika itu tidak menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan PBB terhadap semua draft resolusi di Dewan Keamanan yang menyerukan gencatan. Hanya itu sekarang. Kalau itu Amerika mengabulkan, saya kira akan cepat selesai. Gitu. Bagaimana kansnya melihat kalau hubungan Indonesia dengan Amerika untuk bisa mengetuk hati Amerika soal solusi perang di Gaza? Ya sekarang mungkin ya satu-satunya pintu ya Washington ya. Seperti dilakukan Mesir, Presiden Mesir El-Sisi ya melakukan lobby khusus ke Presiden Amerika Joe Biden untuk membuka jalur kemanusiaan di jalur Gaza. Kemudian kan cukup berhasil. Walaupun tidak resmi Israel membuka jalur resmi, tapi Israel bisa atau mau membuka jalur kemanusiaan atau bantuan kemanusiaan ya dari Mesir ke jalur Gaza, walaupun tidak kontinu ya. Mungkin hari ini dibuka, besok tutup, besok lusa di ini, nggak jelas begitulah. Tapi lumayan lah daripada sebelumnya yang tertutup sama sekali. Itu berkat lobby Mesir langsung terhadap Amerika. Kalau tekanan dari publik Amerikanya sendiri kan ada beberapa juga aksi protes soal perang yang terjadi di Gaza ini. Apakah juga itu bisa membuka Washington untuk melakukan hal serupa? Ya, mungkin itu salah satu faktor, tidak hanya di Amerika ya, tapi di banyak ibu kota negara barat sekarang itu. Demo, aksi bela Palestina, mengecam kebrutalan Israel yang melampaui batas Israel menggunakan kekuatan terhadap jalur Gaza saat ini, itu terjadi di banyak ibu kota negara barat. Barangkali ya salah satu faktor ya di balik kunjungan Menlu Amerika Antony Blinken hari Jumat kemarin ke Israel, walaupun tidak berhasil 100% misinya, itu adalah akibat tekanan di dalam negeri Amerika yang semakin kuat supaya hentikan perang di jalur Gaza ini. Oke. Mas Mus, jadi Indonesia di forum internasional masih bisa berbicara banyak untuk menyerukan solusi perdamaian di jalur Gaza? Ya seperti saya katakan tadi, mungkin sekarang itu pintu untuk cepat sampai ke Tel Aviv ya, ke Yerusalem misalnya, itu harus melalui Washington. Jadi seperti apa yang dilakukan Mesir, cukup sukses ya. Mesir membujuk Washington membuka jalur kemanusiaan, walaupun tidak kontinu ya, buka tutup seperti ini. Ya, untuk yang lebih besar lagi, misalnya mencapai gencatan senjata, walaupun hanya sementara dengan konsisi yang macam-macam mungkin nanti, ya satu-satunya harus lewat Washington sekarang. Minimal Amerika tidak menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan PBB. Ini problem besar ini, Amerika selalu menggunakan hak veto. Kalau ada ya suatu negara mengajukan draft resolusi Dewan Keamanan yang menyerukan gencatan senjata. Draft ini selalu muncul dari negara manapun, tapi selalu digagalkan oleh Amerika. Ini persoalannya sekarang. Kalau sekarang didesak ada beberapa negara misalkan yang mendesak ke arah kejahatan perang Mahkamah Internasional. Bagaimana Anda melihatnya solusi ini? Nah, sekarang Turki sudah mengarah ke situ.
pidato Presiden Turki Recep Erdogan pada tanggal 28 Oktober di Istanbul di depan jutaan masanya juga seperti di Munas hari ini ya, dia di samping menuduh Israel melakukan kejahatan perang di jalur Gaza, Turki akan melakukan proses ya, eh, proses hukum di lembaga pengadilan internasional atau lembaga setara terhadap Israel dari apa yang dilakukan Israel di jalur Gaza. Turki sudah mulai melakukan proses itu. Baik, semoga dukungan internasional yang saat ini terus berdatangan bisa mengetuk agar konflik atau Israel berhenti dan melakukan gencatan senjata di jalur Gaza agar tidak menimbulkan lebih banyak korban lagi warga sipil terutama di sana. Terima kasih Mas Mustafa, pengamat Timur Tengah, telah menyampaikan pandangannya dalam program Kompas Petang sore hari ini.